Konoha 1, Konoha 2 itu menceritakan tentang bagaimana negara kita itu kok seakan-akan mau dikembalikan lagi kepada dalam konteks monarki ya. Jadi itu saya melihatnya begitu ya, dengan apa tuh sistem apa tuh meskipun menggunakan paradigma demokrasi, tetapi semua infrastruktur dan segala sesuatu sistem yang ada itu bagaimana Raja Jawa yang namanya Jokowi ini ingin mengontrol segala sesuatu sehingga anaknya yang sebetulnya tidak layak untuk jadi pemimpin dilayak-layakkan untuk jadi pemimpin. Nah, di dalam Konoha 1 saya ceritakan bagaimana apa itu sosok penguasa Raja Jawa duduk di atas tahtanya menginjak punggung beberapa orang yaitu rakyat, sementara dia dikelilingi oleh tentara militer yang berbaju coklat maupun berbaju hijau. Itu yang Konoha 1. Konoha 2 saya menggambarkan bagaimana ada gambar IKN di atas IKN itu ada mata satu si jadal atau dajjal, terus di bawahnya itu ada seperti orang telanjang, tapi sebenarnya bukan bersanggama, dia lagi menikmati makanan yang itu makan pokoknya sepuasnya, makan gak ada selesainya, makan di meja jamuan ada anggur, ada buah, ada macam-macam. Terus di bawah itu di samping-sampingnya itu ada tikus ya, gambar tikus. Nah di sampingnya di bawahnya tikus itu ada kumpulan orang mengemis ya, ingin makan remah-remahnya saja. Di bawahnya situ, di bawah figur laki dan perempuan yang telanjang tapi menghadap ke sana ya, itu ada yang menjilati, figur-figur saling menjilat. Itu sama dengan lukisan saya yang namanya yang saya jual ke Lichinbi itu ya, tangga-tangga itu. Nah di samping kiri dan kanannya ada figur jilat menjilat tadi itu ada figur buruh perempuan dan di sini figur buruh laki-laki. Itu Konoha 2. Itu yang sebetulnya awal-awalnya ya itu yang minta ditutup dan diturunkan, tidak boleh ditayangkan. Itu ketelanjangan itu adalah wujud ya, saya simbol daripada apa adanya, kepolosan, kejujuran, dan ya itu orang bisa melihat siapa dia sesungguhnya dengan ketelanjangan itu. Oh ternyata orangnya serakah, hanya makan dan makan. Itu simbol. Jadi ketelanjangan itu hanya merupakan simbol, bukan sanggama. Mana nggak ada sanggama di sana tuh. Itu kan otaknya orang yang menginterpretasikan itu. Jadi itu simbol. Semua yang saya ada simbol telanjang itu simbol kejujuran. Kejujuran. Orang lahir itu procot, nggak pakai baju. Tuhan itu menciptakan itu loh, kepolosan, kejujuran, itu. Nggak ada orang lahir itu tiba-tiba nganggu kancut, nggak ada. Itu. Jadi itu ketelanjangan itu adalah simbol dari kejujuran. Jadi dia jujur bahwa dia itu serakah, dia itu jujur bahwa dia itu nggak cukup. Terus dengan topinya itu Pak? Loh iya itu topinya topi Raja Jawa. Ya, lah ya. Raja Jawa yang telanjang, yang jujur ya, bisanya makan. Ya. Dan bahwa dia ingin dijilat. Itu. Dan itu sebuah kejujuran. Awal-awalnya Warno itu ketika 2 hari sebelum pameran dibuka, dia komplain 2.
Nah, itu Konoha 1, Konoha 2. Nah, saya bilang gini, oke, mari cari jalan keluarnya aja. Nggak boleh dilihat oleh orang banyak. Biar dilihat oleh orang dewasa saja. Gimana kalau ditutup dengan kain hitam? Nah, sudah ditutup dengan kain hitam. Nah, ya 1. Konoha 1. Konoha 2. Nah, itu memang itu menjelaskan bagaimana. Nah, Konoha 1 itu saya tutup mukanya, dikasih topeng supaya nggak kelihatan bahwa itu Jokowi. Nah, sudah kan? 1 hari sebelum pameran dibuka, ini Warno dengan orang yang namanya sebentar, ini memori saya kan ya, itu pokoknya dari itu orangnya si ini Fadison meminta 5 lukisan yang menggambarkan wajah Jokowi, dan itu ya dalam konteks mulai dari Jokowi saya gambarkan seperti Sukrosono terbang membawa IKN tahta melewati laut, itu harus tidak diperbolehkan. Terus ada lagi Jokowi nuntun sapi menuju istana, terus di atasnya itu ada satu mata ya itu. Nah, terus ada lagi Jokowi sedang memberi makan figur ya, gendut ya, dia sebagai petani dan dia menyuapi makanan. Dan itu dulu memang gambar itu sengaja saya buat seperti dia memberi makan ke Prabowo. Itu gambarnya gendut-gendutnya seperti Prabowo. Tapi saya rubah wajahnya. Ya, itu. Nah, lukisan-lukisan itu harus diturunkan. Harus tidak boleh dipasang. Terus saya tanya alasannya apa? Alasannya nggak masuk akal pokoknya. Apa, Pak? Ya, alasannya ya itu akan mengganggu publik dengan persepsi mereka. Itu yang menjawab adalah ini siapa tuh, bukan Warno, siapa nih, Jamrut. dari galerinya. Jamrut ini orang dari ini museum yang di bawah sekarang jadi di bawah Menteri Kebudayaan itu. Okay. Jadi orang-orang Menteri Kebudayaan itu 2 orang yang dikirim. Di samping Warno ada 2 dari ini itu untuk siang hari itu disaksikan oleh Direktur Galeri Nasional dan beberapa staf Galeri Nasional yang tidak berkata apa-apa, hanya diam. Nah, itu yang mereka pokoknya punya gagasan itu harus itu. Tapi terus kemudian konsesinya 3, jadi ada 5 lukisan yang tidak dibolehin. Nah, itu pada kemudian besoknya itu kan seharusnya pameran dibuka. Ya. Ternyata pameran dibuka dengan katakanlah seremonial ya, macam-macam. Tetapi direkturnya Galeri Nasional tidak datang. Terus orang yang membuka yang pada waktu itu sudah disepakati adalah Giring, tidak juga datang. Untung pada waktu itu ada orang seperti Eros Jarot dan beberapa figur di situ. Akhirnya kita buka aja langsung. Nah, ketika kita buka selesai seremoni ya basa-basi saya katakan itu bukan seremoni, itu semuanya nggak datang kok. Nah, akhirnya tapi meskipun sudah banyak tamu datang. Nah, setelah itu kita ke sana, yang terjadi apa? Kita tidak bisa masuk ke ruang pameran. Ternyata dikunci. Itu kan aneh. Padahal woro-woronya tanggal 19 itu ya di Desember itu sudah dibuka. Sore hari saya masih sempat ke sana dengan Eros Jarot untuk itu masih sempat sebelum. Nah, saya kan nggak tahu. Nah, begitu setelah itu berarti. Setelah akan ada di tempat lain ini upacaranya ya.
Jadi upacaranya di tempat lain, di apa itu, di belakang, di sampingnya gitu loh. Nah, begitu kita sudah selesai ya dengan kegiatan kita di samping itu, mau masuk ke, loh, dikunci. Oke. Gitu loh. Nah, nggak ada, satpam pun nggak tahu itu urusannya direktur. Saya merasa ada sesuatu yang aneh. Ini ada ini sabotase, dan betul apa yang dilakukan. Mereka bikin pengumuman bahwa pameran lukisan ditunda untuk sementara. Pembukaan pameran lukisan ditunda. Gitu. Nah, saya tunggu, itu kan hari Jumat, Sabtu, Minggu, ya, 3 hari kemudian hari Seninnya saya datang, itu pun belum dibuka. Hari Senin belum dibuka, padahal wartawan sudah ngumpul di sana begitu banyak, ya, begitu banyak wartawan. Lalu kita menunggu dengan sabar, oke, sabar, karena direkturnya dipanggil oleh Pak Menteri. Fadlizon mesti. Fadlizon, dipanggil Fadlizon. Nah, kita menunggu, kita tunggu dengan sabar sampai jam 3 sore. Datang, terus para wartawan tidak boleh mengikuti direktur, saya dipanggil ke kantor direktur. Di kantor direktur itu mulai berbicara banyak tentang pesan-pesannya Pak Fadlizon. Ada berapa pesan Pak yang disampaikan? Ya itu tadi salah satunya, dan ditambah pokoknya yang 5 lukisan itu tidak boleh ditunjukkan publik, yang itu harus diturunkan. Dan satu lagi lukisan yang panjangnya 10 meter yang di atasnya instalasi itu harus diturunkan. Jadi ada 6 lukisan yang diminta oleh Galeri Nasional, ya, dari pihak Galeri Nasional untuk diturunkan. Dari 37 itu 6 harus diturunkan. Kono H1, Kono H2, terus yang 3 itu IKN, ya, IKN, ya, terus itu memindahkan ibu kota itu IKN, terus ini apa, menyuapi, judulnya suap, ya, terus yang ketiga itu menuju istana, menuju istana. Yang panjang itu judulnya kebangkitan. Ya, kebangkitan itu pokoknya harus diturunkan. Saya bilang kalau itu diturunkan lebih baik saya mundur saat ini juga, dan sepakat. Jadi saya menandatangani, oke, saya mengundurkan diri. Kesepakatan pendek saya tanda tangani, dan kita pergi ke ruang pameran, diikuti oleh banyak wartawan. Saya turunkan semua karya-karya saya, dan itu kejadiannya seperti itu. Jadi ada tendensi untuk tidak, karya-karya lukis itu hanya alasan untuk menghentikan komunikasi saya ke rakyat Indonesia ini tentang bagaimana cara kita mengembalikan lagi, menyembuhkan lapisan bumi kita untuk betul-betul bisa merdeka tanpa harus terikat pada pupuk kimia, ya, untuk memproduksi pangan. Karena saya percaya bahwa kebangkitan tanah untuk kedaulatan pangan itu penting sekali buat masa depan generasi kita ke depan. Bangsa kita butuh makan, itu penting. Nah, oleh karena itu kenapa saya mengemas pameran ini tidak hanya sekedar lukisan seperti yang lalu-lalu, tapi instalasi ini penting, sangat penting. Karena ini betul-betul dibutuhkan oleh seluruh anak bangsa di negeri ini.
ini kan hanya ini aja kronologi ya. Mulai di negeri ini itu ketika Anda masuk itu Anda melihat bagaimana negeri kita ini dulu pernah apa tuh independen, betul-betul merdeka ya. Itu setelah merdeka itu coba sebelum kita mengenal pupuk kimia ya, itu kita bisa menanam, dan bahkan di sawah-sawah kita itu terbukti bahwa ekologi itu nyata. Ikan bisa hidup di sawah ya, belut bisa hidup, cacing bisa hidup. Nah, sejak ada namanya revolusi hijau ya, yang diprakarsai sejak tahun 67 itu, apa yang terjadi? Enggak akan Anda temukan sekarang. Ada yang menemukan belut di sawah? Ada Anda menemukan ikan di sawah? Nggak bisa hidup, mati keracunan. Nah, saya ingin mengembalikan lagi ya kondisi alam kita itu seperti itu. Nah, di bawah Jokowi itu tidak mungkin. Oleh karena itu saya menggambarkan bahwa ini adalah salah satu ya yang terdekat untuk diingat oleh bangsa kita, bahwa kekuasaan di dalam konteks pertanian. Makanya kenapa digambar di lukisan-lukisan yang dilarang apa itu dilihat oleh banyak orang itu ada gambar misalnya Jokowi telanjang dada seperti topi caping memberi makan anjing ya, memberi makan orang berdasi gendut tapi dia telanjang dada gitu. Itu sebuah analogi yang ingin saya katakan bahwa ini ada kaitannya satu dengan yang lainnya ya, sedemikian rupa. Jadi sejarah itu tidak serta-merta terjadi seperti kita membalikkan tangan, tidak. Segala sesuatu itu ada akarnya. Nah, kenapa saya memamerkan kali ini dengan judul Kebangkitan Tanah untuk Kedaulatan Pangan? Itu karena ini nggak bisa dipisahkan satu yang lainnya. Kita harus betul-betul bangkit. Kita membutuhkan kebangkitan di negeri ini. Kalau kita tidak mau memiliki masa depan yang suram. Ini sebuah karya yang saya perintis sejak lama. Kalau dilihat lukisan yang saya pamerkan itu ada lukisan yang dari tahun 2000 berapa? 2001. Termasuk yang 6 tadi. Iya, Diturunkan tadi. ada. Jadi ada segala sesuatu itu kan saya tadi katakan ya, harus dilihat dari periodenya. Ya, sejarahnya seperti apa. Tapi semuanya itu connected one to the other. Satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan. Oleh karena itu nggak bisa dipisah-pisahkan. Tadi kan kompromi, oke lah. Ada 6 lukisan yang mau diturunkan. Ini nggak bisa, karena itu kalau dipisahkan kita sama dengan memamerkan sesuatu yang apa ini, insipid, nggak ada nilainya, gitu loh, nggak ada apa-apanya, karena semuanya itu memiliki kaitan satu dengan yang lainnya, itu loh. Jadi mengapa juga di di akhir perjalanan para peserta pameran itu nanti kalau masuknya mesti terakhir ke instalasi. Instalasi itu adalah kulminasi dari ini permasalahan dan ini adalah solusi. Saya menemukan formula yang namanya mikroorganisme yang bisa menghidupkan kembali tanah-tanah yang rusak. Itu semuanya ada di instalasi itu. Nah, instalasi itu ada lukisan yang 10 meter itu ada kaitannya. Kalau itu diturunkan terus hanya dengan memamerkan tembok kosong dan instalasi, terus bagaimana menjelaskan instalasi itu? Kan begitu. Nah, ini ada, kalau jadi artinya ada
tendensi secara sistemik untuk memperbodoh bangsa Indonesia dengan mensensor kebenaran yang ingin saya ungkapkan itu. Nah, oleh karena itu saya pikir kalau kita mau nganu ya harus pemerintah harus punya keberanian untuk ya mengizinkan ini. Nah, terus pertanyaannya kenapa kok tiba-tiba dibungkam? Kenapa kok dibredel? Sebelumnya apakah sudah pernah terjadi juga, Pak? Belum pernah terjadi seperti ini. Dulu bukan pembredelan sih, sabotase dulu kalau yang di Australia itu. Ya, itu karena ada di Australia pernah sekali saya pameran dan itu ada satu lukisan yang menjadi tema dari karya yang akan dipamerkan itu diturunkan oleh salah satu orang yang tidak mampu mengendalikan emosinya ketika dia melihat lukisan itu. Ada urusan pribadi nih ceritanya. Pribadi karena seorang gay terus melihat lukisan yang sangat dianggapnya erotis oleh dia, tapi padahal tidak juga. Orang itu, kita berbicara soal karya ya yang notabene sangat ambigu gitu. Nah, oleh dia menginterpretasikan bahwa itu erotik, terus diturunkan oleh dia, padahal tidak ada erotisme itu di situ sebetulnya. Erotisme itu hanya ada di kepala saja. Itu ini 2024 kok bisa itu loh, yang seperti itu bisa dibredel, kan aneh ini. Jadi ada tahun 2094 itu lukisan-lukisan saya lebih dahsyat lagi. Bagaimana saya mengkritik Soeharto. Nggak apa-apa bisa. Taman Ismail Marzuki tahun 94. Ini loh, era Prabowo ya jadi presiden, Jokowi, saya menggambarkan Jokowi dibredel. Artinya apa? Ini menunjukkan bagi saya kekuasaan Jokowi itu masih nyata mempengaruhi politik di negeri ini, yang notabene saat ini presidennya adalah Prabowo. Mengkhawatirkan ada hal-hal yang tidak dikehendaki. Oh iya, sampai ada kekhawatiran untuk diambil paksa atau gimana? Iya, ya, ada yang menawar, sudah ada yang menawar tapi tidak jelas. Itu lukisan yang seperti itu sudah ditawar 1M. Yang mana? Yang Konoha 1 dan Konoha 2. Itu jadi 2M. Ada yang menawar, tapi orangnya nggak jelas. Setelah diselidiki, ya orangnya mereka. Itu. Nah, oleh karena itu saya saya sembunyikan itu karya itu. Itu bangsa Indonesia nanti harus tahu itu karya itu. Ya, kalau seandainya itu nanti tidak bisa dipamerkan di Indonesia, saya pamerkan di mana-mana. Kenapa? Orang saya sudah dapat tawaran untuk pergi ke Korea, tawaran untuk pergi ke, tapi untuk sementara ini saya belum bisa karena saya tiba-tiba kena stroke ringan ini. Oh, kemarin itu stroke ringan? Iya, ya, makanya saya istirahat ini di sini. Itu jadi kondisi kesehatan saya masih belum memungkinkan untuk travel ke sana kemari. Itu ya, ide itu punya kaitan satu dengan yang lainnya. Nah, apakah ini kan ya membahayakan buat kepentingan mereka karena mereka masih punya kepentingan di dalam mengelola kekuasaan di negeri ini. Oleh karena itu rakyat tidak boleh tahu. Itu yang saya lihat. Jadi ini tidak mereka tidak ingin banyak orang ini tahu, tapi lupa ya bahwa sekarang ini dunia medsos sudah seperti itu. Yang 5 itu kemarin sudah ditayangkan, tetapi
tendensi di belakang pemberedaran 5 karya ini kan belum terungkap. Ini hari ini saya ngomong ke kalian. Itu catatan sejarah yang nanti suatu saat menjadi milik bangsa Indonesia. Itu nggak boleh dihilangkan hanya untuk kepentingan pribadi. Ini saat ini ada tendensi. Saya dapat kemarin tuh, adik saya bilang jangan jual aja 2M. Sampai ditawar 2M untuk yang konon 1,2. Satu setengah. 1,5 untuk duanya. Enggak, satu lukisan ya. Oh. Saya tidak tergiur dengan uang. Ya, saya kepingin bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang cerdas. Mereka harus dibangkitkan. Oleh karena itu bukan kebetulan, saya memang sengaja kebangkitan tanah untuk kedaulatan pangan. Itu harus sampai kepada hati dan pikiran bangsa saya. Karena sudah terlampau lama kita dibuat seperti ini. Kita dibuat tergantung total. Nah, ini banyak hal yang perlu dibongkar. Nah, saya nggak kepingin saya hanya sebagai satu figur saja. Mudah-mudahan ya, karena umur saya sudah 72, 74. Ya. Nah, ini nggak bisa. Harus ada regenerasi. Oleh karena itu, generasi muda seperti kalian ini yang nanti yang kalau mau dengan jujur ingin negeri ini survive ke depan, karena ingat ya bahwa teknologi artificial intelligence dan teknologi yang sekarang berkembang ini itu merupakan suatu keniscayaan, sementara kebutuhan kita untuk survive adalah pangan. Kalian nggak bisa makan batu. Tidak ada kaitannya dengan Horizon saya. yang ngomong gitu, Pak. Itu makanya, itu kan sebuah kebodohan aja karena dia tidak pernah melihat karya itu sendiri. Dia hanya mendapat laporan dari orang. Dia tidak pernah melakukan suatu observasi langsung, lukisannya bentuknya seperti apa kok bisa dikatakan salah. Itu omong asal bunyi aja itu orang satu itu. Untuk apa? Apologi terhadap kebodohannya. Maaf, meskipun dia seorang menteri. Itu gimana? Mengambil sebuah kesimpulan tanpa mengetahui segala sesuatunya. Hanya dapat laporan dari orang. Ya. Itu Dia nggak datang ya, Pak ya. itu gila banget. Dari situ aja bisa dilihat kualitas kebijakan macam apa itu. Itu. Segala sesuatu itu kalau mau ngomong ditimbang, dilihat ya, dan dibuktikan, itu baru ngomong. Enggak ngomong asal ngomong seperti ini. Gila. Ini sebuah kegilaan yang luar biasa. Yang luar biasa kan dia itu nganu loh ya, tokoh, dia seorang figur, public figure. Bagaimana ada seorang public figure yang hanya asal bunyi di dalam menentukan sebuah kebijakan atau pelarangan. Ini sebuah ketololan yang luar biasa. Nggak ada ceritanya orang yang punya nalar sehat, otak cerdas, bisa ngomong seenaknya saja tanpa melihat dan membuktikan itu. Selama ini tidak ada, dan saya juga tidak perlu harus menengok ke belakang. Yang sudah ya sudah, dan akan berlanjut. Ada tawaran beberapa untuk melanjut pameran yang nggak usah pameran di Galeri Nasional, kita punya galeri yang cukup, itu ada, tapi nggak perlu harus saya tunjukkan di mana. Dan saya masih mempertimbangkan ada berkaitan dengan kesehatan saya, itu aja. Jadi nanti kalau tepat pada waktunya akan terbongkar yang namanya apa toh, kebusukan apa toh yang disimpan dimanapun nggak akan kecium. Itu
Jadi saya nggak apa-apa diperlakukan seperti ini. Cuman kasihan bangsa saya. Ada di dalam kepala saya ada. Ini tidak akan berhenti. Saya nggak akan berhenti sebelum saya ajal menjemput. Saya akan membuat karya baru. Ini bagi saya sebuah fenomena di mana bangsa kita itu kok begitu mudahnya, mudah banget, yang mudah dikontrol oleh sebuah kekuasaan yang notabene kekuasaan yang absurd bagi saya, mengada-ngada. Itu bagi saya seperti itu. Nah, hal-hal yang absurd ini harus diselesaikan dengan kemampuan intelektual yang madani. Nah, itu bagaimana? Ya, kita harus melihat segala permasalahan itu secara objektif. Tadi misalnya lukisan telanjang udah diperkirakan pornografi. Gila itu. Itu kan simbol. Bahasa simbol. Apa kok orang nggak ada kata. Kalau memang dia porno, kok kenapa dikelilingi oleh orang begitu banyak orang mengacungkan tinju dan gimana? Itu gimana itu kan, dan dikelilingi oleh tikus. Pornonya di mana? Di satu sisi mereka juga menahan diri untuk tidak terlanjur tumpahannya itu merembet kemana-mana gitu. Nah, ini enggak tahu saya, tapi yang jelas yang seperti Anda katakan tadi, masa si Patison bisa sampai bikin komentar kayak gitu, orang belum pernah lihat apa-apa kok bisa, dari mana dia, itu loh, makanya kan aneh banget itu. Bagaimana dia bisa disebut seorang pemimpin yang bijak kalau dari sisi yang kecil aja dia nggak menjalankan. Ini kan hanya hal yang kecil, gimana dia kok sampai nggak paham itu. Rencana saya untuk sementara ini, saya mau menyembuhkan dulu kesehatan saya, ya, kemudian ya saya akan tetap berusaha untuk membantu bangsa saya untuk menjadi bangsa yang berdaulat dengan cara saya. Saya kira penyadaran lewat karya seni itu penting, karena itu adalah bagian dari hidup saya. Saya berkarya seni, tetapi penelitian saya untuk mengembalikan lagi kedaulatan bangsa kita itu harus saya lakukan. Jadi kesenian itu saya kira hanya untuk, bukan hanya sekedar pemuas nafsu pribadi saya, tapi juga untuk banyak orang. Itu yang saya inginkan.